Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad yang mana kita membahas ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya bagaimana kita Kitab hadis membahas Qudsi, Ustaz. gimana Kitab hadis Arba'in tadi ada bul mufrad. Oh maaf ya, masih terkenang ya materi lama. Nah, dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita lihat ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya, kita lihat bagaimana pondasi dalam diri kita ya sebagai seorang Muslim yang dipupuk oleh rukun iman dan rukun Islam. Ya, karena nggak mungkin orang yang beriman ya tidak mengerjakan rukun Islam. Dan tidak mungkin orang yang Islam ya dia tidak punya iman. Ya. Nah, pasti salah satunya berkesinambungan. Kemudian batasan-batasan dalam beramal ya. Ini dilarang, ini tertolak ya atau ini disyariatkan. Ya, itu jelas dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, maka kita lanjut ya di hadis selanjutnya al hadis sabi asyar ya hadis ke-17 ya. Nah, yang mana pertemuan yang lalu kita telah bahas ya hadis tentang amarah ya. Begitu pentingnya, begitu utamanya menahan amarah ya. Bahkan beberapa hadis ya mensyariatkan sebagai seorang muslim harus menahan amarahnya, emosinya. Ya, itulah bagaimana kita mengukur derajat keimanan kita. Salah satunya ya, dengan menahan amarah. Bagaimana seorang yang muslim yang kuat ya, itu yang bisa menahan amarahnya ya. Nah, kita masuk sekarang ya ke pembahasan hadis ke-17 ya tentang begitu luasnya kebaikan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan ya yang begitu banyak begitu luas yang manusia menganggap kok ini menjadi sulit ya lah kok ini Islam malah mempersulit hidup kita lah kok ini nggak sesuai dengan kemauan saya ya takdir yang Allah telah tetapkan dan seterusnya banyak yang mengeluh ya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan yang begitu luas begitu banyak yang mana banyak manusia durhaka kepada kebaikan itu tidak syukur ya seperti hadis ya an Abi Ya'la Shaddad bin Aus ya nah dari Abu Ya'la ya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ia bersabda ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai' ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kataba itu bukan berarti menulis doang ya karena secara bahasa kataba yaktubu itu menulis di sini Allah Subhanahu wa telah menetapkan al ihsan kebaikan ya dari kalimat hasuna yahsunu baik ala kulli syai' terhadap segala sesuatu perkara ya. Bahkan dalam perkara yang buruk pun, yang kita kira itu buruk, itu sebetulnya ada hikmah dan kebaikan di baliknya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Kutiba alaikumul qatlu wa huwa kurhul lakum ya. Au qitalu wa huwa kurhul lakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qital, jihad ya. Yang mana kalian itu pada benci terhadap jihad. Kalian itu takut terhadap jihad ya. Asaan tuhibbu syai'an wa wa syarrul lakum wa asaan ya takrahu syai'an wa wa khairul lakum ya wa la ya'lamu wa antum la ta'lamun ya sesungguhnya ya perkara jihad ini yang engkau benci ya salah satu yang engkau kira ya yang engkau benci itu sesungguhnya itulah yang baik untukmu dan sesungguhnya belum tentu yang engkau cintai itu baik untuk dirimu sendiri ya dan Allah mengetahui segala hal yang engkau tidak ketahui. Nah, itulah dalam hidup kita ya. Kalau orang rasa tawakalnya rendah para jamaah sekalian,
ketika dapat musibah mengeluh, kenapa sih hidup saya sial terus? Ya, kenapa saya nggak seberuntung orang lain? Ya, ketika dapat ujian, ya, mencela terhadap takdir Allah, ya, meluapkan emosi kepada orang di sekitarnya, ya, bahkan tidak kembali kepada Allah dan akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik, ya, um, bunuh diri dan banyak hal seperti itu. Kenapa? Ya, karena dia lupa bahwa Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal, dalam seluruh perkara yang ada di dunia ini. Ya, salah satunya di lanjutan hadis ini, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Sesungguhnya kalau telah disyariatkan sesuatu yang harus kalian membunuh, baik jihad, kisos, ya, atau rojem misalkan, segala syariat hudud, ya, syariat perkara yang untuk menghukum seseorang, baik seorang muslim ataupun kafir, nah, bukan hanya muslim aja, bahkan ketika kita harus membunuh seorang yang kafir pun ada adabnya, ya, maka sebaik-baiknya kalian membunuh, ya, itu ada syariatnya, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kalian ingin menyembelih bahimah atau hewan ternak yang Allah halalkan, maka perbaikilah sembelihan kalian. Ya, nanti ada adab-adab dalam menyembelih, ya, yang Sulana akan sebutkan. Walhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, ketika hendak kalian ingin membunuh, mengkisos atau menyembelih, ya, yuhidda, ya, hadda, hadda yahudu, yuhidda ini artinya apa? Mengasah, ya, menajamkan syafratahu, pedang-pedang kalian atau golok-golok kalian, ya, wal yurih dzabihatahu, dan ketika ingin menyembelih, istirahatkanlah hewan ternak tersebut, ya. Makanya kalau misalkan uh, kita mengurus, ya, hewan ternak ketika hari raya Idul Qudbi, ya, Idul Kurban, ya, kita menjadikan kandang itu kandang yang terbaik untuk sesembelihan, ya. Bukan hanya dijadikan tempat yang penting ada aja, enggak, ya, tanahnya tanah yang baik, ya. Kemudian, ya, hewan juga tidak terlukai, ya, baik dalam ketika ada penomoran hewan, ya. Kalau zaman dahulu kan biasanya di mana? Di leher, ya, kasih tali. Zaman sekarang ada beberapa itu yang seperti di staples bagian kupingnya, ya. Nah, ya, duanya nggak masalah, ya. Nah, karena bagian kuping itu kan kalau kambing tidak ada syaraf sakit, ya. Dia nggak masa sakit, nggak masalah, ya. Maka berbuat baik, ya, kepada hewan sesembelihan. Bagaimana caranya, ya? Ketika sebelum disembelih istirahatkan, jangan ditarik paksa, ya. Kalau misalkan tidak bisa pun ya sedikit diangkat nggak masalah, ya. Ketika ingin menyembelih, ya, usahakan pedang itu jangan sampai kelihatan, ya. Nanti ada adab dalam menyembelih, ya. Secara detail anak akan sebutkan, ya, insya Allah, ya. Hadis riwayat Muslim dalam bab uh, sodiyah, ya, berburu, ya. Ini dari hadisnya riwayat Muslim atau nasnya, teksnya dari Imam Muslim, ya. Nah, kita masuk sekarang ke hikmah dan juga faedah dalam hadis ini, ya. Nah, hadis ini termasuk salah satu kaidah, ya, dari beberapa kaidah penting dalam Islam, ya. Menyembelih atau kisos, ya. Karena hukum kisos itu salah satu syariat Islam yang mana bisa menentukan orang itu hukumnya makan bisa lebih berat, ya. Ya, orang membunuh, ya, atau misalkan mencelakakan orang lain itu hukumannya jauh lebih berat dalam fikih hudud, ya, yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu luas lagi sempurna, ya. Hewan ternak atau hewan-hewan yang banyak orang pandang sebelah mata atau orang, ya, meremehkan, ya, banyak hewan-hewan yang tidak diperlaku baik kita ingin menyembelih, ya, dalam Islam hewan pun ada adabnya untuk kita menyembelih. Dalam kita bersikap, ya, memperlakukan hewan pun ada adabnya, ya. Nah, kenapa, ya?
Karena nanti di kontoroh, bahkan kalau kita zolim kepada hewan dan Allah tidak mengampuni, akan dibalas. Ya, nah, jangan salah. Makanya dalam kita beradab, ya, kita membunuh semut aja tuh sebetulnya nggak boleh, dosa. Ya, nah, mau nggak nanti kita dibalas, ya, dimejretin kayak semut gitu? Mau nggak? Nggak mau kan? Ya, maka itulah kita bersikap baik dalam hewan, bentuk apapun hewan. Ya, kecuali yang disyariatkan Allah yang boleh membunuh, ya, seperti cicak dan sebangsanya. Ya, nah, itu boleh. Ya, memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbuat baik dalam pekerjaan itu haruslah memenuhi ketentuan syariat, ya. Bukan cuma baik dalam pandangan manusia, tapi syariat juga harus terpenuhi, ya. Sedangkan pekerjaan itu ada kalanya berkaitan dengan kehidupan manusia atau sosial, ya. Kita berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Ya, kita berinteraksi dengan keluarga kita, kerabat kita, ya. Dan strategi dengan keluarga, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Ya, sesuai dengan keimanan yang merupakan aman hati. Ya, salah satu bentuk keimanan adalah dari amalan hati dahulu. Ya, kalau dia berkeinginan berniat baik, insya Allah selanjutnya akan Allah beri jalan yang baik. Ya kan? Islam adalah pekerjaan anggota tubuh yang nampak. Ya, dan juga ya sebagai seorang muslim, ya kalau kita ingin beramal, beribadah, maka tunjukkanlah niat baik kita dengan amal yang soleh dan sesuai dengan syariat, ya. Nah, maka barang siapa yang baik dalam kehidupan dan keimanannya, ya kalau dia sosialnya baik, silaturahimnya baik, keimanannya baik, senantiasa takwa kepada Allah, bertawakal ketika ada musibah, dan ketika ingin menempuh sesuatu, ia tawakal, ya, maka itu sudah sempurna, sudah cukup baginya, ya, sudah menyempurnakan imannya, ya, ya. Tidak ada kecacatan atau hanya sedikit kecacatan dalam keimanannya dan meraih kemenangan yang besar, ya. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dunia, kemenangan paling besar apa? Ridhonya Allah. Kenapa? Kalian salah satu tujuan paling banyak dalam Al-Quran disebutkan adalah ridhonya Allah. Ya, kalau kita ingin mencari kemenangan sampai nanti garis finish, yaitu di akhirat, carilah amalan yang mencari ridhonya Allah. Itu dengan apa? Menjauhi apa yang Allah larang dan selalu beramal soleh. Cukup itu. Ya, dua hal yang banyak manusia lewatkan atau bahkan remehkan. Itulah salah satu bentuk durhaka makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah kepada Sang Pencipta, ya, meremehkan amal soleh dan senantiasa terjerumus kepada maksiatan, ya, bahkan melecehkan nama Allah. Itu tentu bikin Allah, ya, membuat Allah murka, ya, karena sifat salah satu Allah itu kan al-ghadab, marah. Allah tuh bisa marah, bisa, ya. Ya, ia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Orang yang selalu baik dalam kehidupannya, sosialnya, silaturahimnya, menjaga syariatnya, keimanannya, ya, memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, itu bentuk hakikat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya, kalau kita ingin bahagia, tawakal kepada Allah di dunia. Ya, ada cobaan, tenang. Allah nggak bakal beri cobaan kecuali kalau kita mampu, ya kan? Nah, jalanin aja. Seberat apapun di pandangan seseorang, ya, atau di pandangan manusia itu cobaan. Kalau Allah berikan kepada kita, berarti Allah tahu kita mampu. Nah, dan semakin beriman seorang hamba, semakin tinggi derajatnya, maka semakin besar juga, semakin banyak juga cobaannya. Jadi jangan takut, ya. Itu bentuk Allah menguji rasa tawakal dan keimanan kita, ya. Dan ketika kita lulus, bahagianya nggak cuma di dunia, sampai di akhirat Allah janjikan kebahagiaan. Ya. Nah, kita lanjut ke penjelasan atau pembahasan mufradat dalam hadis ini. Ya, kataba. Ya, kataba di sini ya secara makna, ya, karena cara bahasa kataba itu menulis. Ya, kataba ini menuntut atau mewajibkan. Ya, Allah telah menetapkan, ya, secara, ya, syariah, ya, takdir syariah, maka kita harus praktekkan kauniyahnya juga seperti itu, ya.
masdar dari ahsana, ya, al-ihsan. Ahsana yuhsinu, berbuat baik, ya. Ketika mendatangkan kebaikan yang baik menurut syariat dan mengerjakan dengan profesional, ya, dengan sebaik-baiknya kita, ya. Makanya kalau kita ingin menyembelih, ajarkan anak-anak kita juga menyembelih, ya. Ini sedikit kisah ya, dulu ketika anak kuliah itu, ya, seluruh dosen-dosen itu nggak membiarkan hanya para asatizah aja yang menyembelih, ya, bahkan memerintahkan, ya, para mahasiswa untuk belajar menyembelih, diajarkan, dipantau, ya. Nah, itulah bagaimana kita melanjutkan generasi-generasi muda dalam kebaikan, salah satu dalam menyembelih, ya. Bagaimana kita ingin, ya, menyembelih hewan ternak dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, sampai penjelasan mufradat para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ya, dalam hadis ini tentang, Nah, Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, tafadhol, silakan. Nah, Ustaz. Mau sedikit bertanya, Ustaz, mengenai ini kan menurut pendapat saya pribadi, kayaknya beda tipis nih antara kita marah dengan kita mau mau apa namanya menjauh gitu loh. Eh, Mungkin sedikit cerita Ustadz, apa namanya, pernah ada kejadian dalam diri saya sendiri bahwa ada teman itu yang kelihatan nggak nyaman buat kita, selalu mengusik mengusik apa namanya interan, ibarat rumah tangga saya itu terusik gitu loh. Nah, ini kalau misalkan saya biarkan terus, beliau ini seakan-akan kayaknya ibarat bahasa sekarang kepo gitu kan, kepo dan ingin mencari tahu saja dan kayaknya selalu masuk ke dalam lingkup keluarga saya. Nah, kalau ibarat kata saya secara pribadi sudah memaafkan, tetapi saya ingin menjauh itu antara itu saya masih marah, dihitung itu saya masih marah ataukah gimana? Karena saya tidak mau kalau diklarifikasi pun pasti akan ada timbul secara pendapat dia benar. Tapi secara saya itu nggak bisa dilakukan seperti itu karena saya merasa terusik. Itu termasuk ke kategori marah ataukah memang kita mau daripada kita lanjut terus, mendingan saya diem begitu loh. Diem dengan tidak ada komunikasi sama beliau. Itu gimana Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, Masya Allah, ya. Afwan ya, ya. Nah, kalau dalam hal seperti itu banyak, ya. Ya, ketika kita berinteraksi dan kalau zaman sekarang bahasanya lingkungan yang toksik, ya, yang kurang baik dalam diri kita. Kalau kita merasa dan seperti itu, ya, bahkan kita sudah memandang secara syariat, oh ini udah nggak baik ini, ya, sudah ranah personal, ranah pribadi, tapi diusik. Tinggalkan, nggak masalah, ya. Nggak harus kita terjun kepada suatu lingkungan masyarakat dan kita harus menyocokkan diri kita, jangan. Kita memaksakan untuk menyocokkan itu kan jadi dilema nanti, ya. Karena kita memaksakan suatu hal yang Allah sudah tetapkan itu tidak baik, ya berarti menentang Allah tetapkan, ya kan. Nah, kalau misalkan kita udah istikharah dan ke hati kita sudah, ini nggak baik ini, tinggalkan, ya. Nah, innal mar'a alaman kholilihi. Ya, sungguhnya seseorang itu akan mengajak, akan ditarik bersama orang di sekitarnya, Falanzur man yukhaliluhu. Maka lihatlah orang yang bersamanya. Nah, kalau kita terus bersama orang itu, kita akan tertarik juga. Kalau setiap mendatangi orang itu, khusus orang ini, ya. Kalau semua orang kita merasa emosi, ya, berarti kita lihat diri kita. Tapi kalau kepada orang ini aja, ya, fulan A-nya tuh fulana A ini, ya, ketika kita hanya dekat kepada dia dan tidak baik bagi diri kita dan selalu menyulut emosi atau ada ucapan yang kurang baik, ya, yang kurang pantas, boleh kita tinggalkan, nggak masalah, ya. Nah, kalau Nah, misalkan mau Ustadz. dinasihati, lihat caranya terbaik, ya kan. Ya, ingat seperti hadis yang kita telah bahas, ya. Fa'ilam takun khairon falyaskut atau falyasmut dalam hadis lain, ya. Kalau kita nggak tahu nih ucapan kita baik nggak kalau kita nasihatin dia. Atau kita mau nasihatin tapi kita cari waktu, cari bahasa yang baik gitu, ya. Diam dahulu, nggak masalah. Nggak masalah insya Allah, ya. Dan itu tidak menyelisih syariat, Kita bukan berarti memutus tali silaturahim, enggak. Ya.
Karena Rasulullah SAW pun kalau misalkan seluruh manusia ingin dicambung silaturahim, kalau gitu orang Yahudi disilaturahimin dong. Kan enggak, Om. Ya. Nah, Nah, gitu Ustaz. orang. Ini itu Om ya. Menurut Ana, kita enggak, jangan memaksakan suatu kehendak Om, enggak masalah. Kalau misalkan itu sudah toksik, sudah enggak baik bagi diri kita, boleh kita tinggalkan insya Allah. Ya. Kalau misalkan umum masih ragu, sholat 2 rakaat istikharah ada doanya. Silahkan. Ya. Mau doa, saat sujud itu kan kita boleh berdoa. Kalau kita Iya. nggak hafal doanya, sambil lihat HP nggak masalah, nggak masalah. Sholat sunnah nggak masalah. Ya, baca doanya. Kemudian setelah baca doa itu, Umu panjatkan apa yang Umu inginkan. Ya Allah, apakah sudah benar seperti ini? Ya, apakah sudah benar? Apa jalan yang sudah saya putuskan? Tafadhol, Om. Ya. Oh. Nah, Ustaz. Itu apa Ustaz yang seperti Ustaz sarankan tadi Ustaz istikharah terus berkomunikasi dengan bahasa baik. Udah saya lakukan tapi kayaknya beliau itu masih terus saja mencari itu dan tidak pernah mengklarifikasi kepada diri saya sendiri tapi ke orang gitu loh. Jadi pikir saya lebih baik saya menjauh dan berdiam dan tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi itu nggak termasuk dosa kan Ustaz ya? Insya Allah nggak termasuk dosa, Om. Karena kan kita udah mengambil akhdul bil asbab, ya. Jadi dalam syariat itu kalau kita ingin mengambil keputusan, ada namanya akhdul bil asbab. Nggak cuma kita nggak usaha, tapi semena-mena kita putuskan. Kita kan udah usaha, Oh, udah nah, Ustaz. mendekatkan fulanah ini. Tiba-tiba kok lama-kelamaan tidak nyaman. Sudah doa, istikharah, ya nasihat. Nggak berjalan, itu namanya sudah akhdul bil asbab. Maka sudah balik dalam hukuman kepada orang tersebut. Sudah lepas hukuman kepada orang tersebut, maka boleh ditinggalkan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Dan masalah Nah, dosa, Ustaz. insya Allah, Allah akan memberikan keringanan bagi siapapun dan Allah akan memberikan kebaikan, Om. Kalau kita ingin mencari kebaikan, Allah juga akan menunjukkan jalan kebaikan, kok. Nah, Ustaz. Syukron Ustaz atas penjelasan Ustaz. Ya, afan wa alam ya. Soal yang terbaik buat ummu ya. Amin Ustaz. Kemudian dari para jamaah yang lain atau umat yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan ya sebelum kita bahas ya adab-adab dalam menyembelih ya atau dalam kisos ya, walaupun nggak secara lengkap ya karena bab kisos itu agak luas ya sudah cukup ya insya Allah ya. Nah kalau gitu anda izin lanjut ya para jamaah sekalian ya kita masuk ke dalam unsur-unsur fikih dalam hadis ini ya sekali lagi ya fikih itu ya tentang bagaimana kita menjalankan syariat Islam dengan tepat dalam kehidupan kita ya. Karena banyak orang ya, mohon maaf ya, Anda nggak menyinggung siapapun ya, atau lebih tepatnya Anda menyinggung beberapa orang bahkan, banyak orang sudah belajar ilmu, baca kitab aja bisa, tapi menerapkan syariat kurang tepat. Kenapa? Dia tidak mengamalkan fikih dengan bagaimana ulama mengamalkan. Ya, nah, yang pertama unsur fikih dalam hadis ini wajibnya berbuat baik. Ya, dalam perkara apapun, ingat berbuat baik ya. Ya, kadang kita membela suatu kebenaran, tapi caranya salah, apakah menimbulkan kebaikan atau menghasilkan kebaikan? Kan belum tentu. Maka caranya juga harus baik, ya. Nah, seperti dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nahl ayat 90 ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha Baik memerintahkan keadilan dan juga kebaikan. Ya. Orang tua adil kepada anaknya, ya. Seorang pemilik perusahaan adil kepada karyawannya, ya. Seorang guru adil kepada murid-muridnya, ya. Dan terus berbuat baik, ya. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya. Dalam perkara apapun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya. Telah menetapkan dalam takdir syariah. Takdir syariah itu Allah inginkan kepada hambanya berbuat kebaikan, ya. Maka kita kauniahkan, kita praktekkan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Kalau kita menyelisih perintah Allah, maka apa? Durhaka, ya. Kemudian di firman yang lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka gimana? Berbuat baiklah, ya. Menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara yang haram. Ini unsur utama dalam berbuat baik.
ya. Hal-hal yang sunnah, kira-kira kalau kita lihat beberapa hal sunnah itu pasti melekat kepada kewajiban, benar atau betul, ya kan? Sholat sunnah banyak menekankan kewajiban, ya. Bahkan di salah satu riwayat, ya, bahwa sholat wajib itu, sholat sunnah itu untuk melengkapi sholat wajib yang kurang, ya kan? Kemudian puasa-puasa sunnah, ya kan? Tetap melekat kepada kewajiban. Bagaimana? Ya, disyariatkan bahwa kita utamakan puasa sunnah kita masih berhutang, ya, utamakan puasa wajib dahulu, ya. Bahkan dalam puasa Syawal aja kalau kita masih ada utang kewajiban, utamakan puasa wajib kalau mampu. Kalau misalkan kayaknya utangnya banyak, takutnya Syawalnya nggak dapat, boleh Syawal dahulu, baru setelah itu di bulan yang lain utamakan yang wajib. Lagi-lagi apa? Nempel kepada kewajiban. Setiap hal, sodakoh, ya. Kalau dia punya zakat mal, tapi dia nggak menunaikan, tapi banyak sodakoh, terus buat apa? Ya, ini orang yang lalai, ya kan? Nah, ini pernah Anda sebutkan ya, suatu hadis, ya, walaupun nggak secara nas bahasa Arabnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah SAW menyampaikan, ya ketika seorang hamba, ya, mengerjakan kewajibannya, ya, dengan sempurna, namun tidak pernah melakukan suatu amalan sunnah, maka dia adalah seorang hamba yang pelit, ya. Namun ketika seorang hamba, ya, mengerjakan suatu amalan sunnah begitu banyak, ya, begitu konsisten, ya, namun kewajibannya ia tinggalkan, maka ia adalah seorang yang lalai lagi merugi, ya. Maka nggak bisa kita tinggalkan kewajiban kita demi hal yang sunnah. Utamakan yang wajib daripada sunnah. Inilah adab kita dalam beramal soleh. Jangan sampai kita kejar sunnah tapi yang wajib terlalaikan. Ya, nah, ini banyak om ya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Bahkan para asatidzah, ya, yang dia berdakwah ke sana kemari. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Ini relate, kejadian real. Karena teman anak banyak anak-anak ustadz juga. Tapi dia nggak dekat dengan anaknya. Ketika anaknya dapat kasus di pondok, bapaknya cuma bisa marah. Marah di depan teman-temannya, ya. Padahal dia ya sebagai ustadz dan juga ayah ini menjenguk aja nggak pernah gitu, ya. Nah, dan ketika datang hanya untuk memarahi seorang anak yang jarang ia temui, ya. Nah, ini bagaimana kewajiban dia tinggalkan, ya. Memang ya menyalurkan ilmu ketika dia punya ilmu itu wajib juga. Ya, tapi untuk mendidik seorang anak dan keluarga, mengayomi keluarga itu lebih wajib, ya. Karena sodakoh paling utama itu adalah kepada keluarga, ya, dan sebagai orang tua kewajiban untuk menafkahi dan mendidik keluarga, ya. Utamakan yang wajib dahulu, ya. Nah, maka lebih baik tinggalkan, ya, beberapa waktu kajian atau untuk berdakwah demi waktu kualitas untuk keluarga, ya. Karena itu yang lebih utama, ya. Nah, melakukan yang terbaik akan meraih target yang sempurna. Ya itu. Kalau kita ingin amal soleh kita sempurna, target dulu. Wajib. Oh sudah. Alhamdulillah sudah Anda tunaikan semaksimal mungkin. Setelah itu baru sunnah. Ya. Sunnah. Oh karena sudah letih atau bagaimana, boleh semampunya aja. Ya. Jangan kita paksakan. Jangan berlebihan juga. Ya. Takutnya berlebihan malah nggak konsisten. Perlahan kalau mau konsisten. Ya. Ya, ingat amalan yang Allah Rasulullah SAW paling cintai apa? Bukan amalan yang besar, namun kecil lagi konsisten. Itu yang Rasulullah SAW lebih cintai. Maka cari amalan yang bisa kita konsisten. Ya, toh nanti kan di surga kita juga akan masuk pintu surga sesuai dengan pintu yang sering kita amalkan. Ya, ya, dan menjaga etika yang benar. Ya, sholat, tutup aurat, pakai pakaian yang rapih. Ya, kemudian ya, ketika berpuasa ya jauhi-jauhi sesuatu yang makruh juga. Itu etika. Ya. Nah, jika seseorang hamba atau seorang muslim melaksanakan itu, ya insya Allah pasti amalannya akan diterima, ya, dan mendapatkan banyak pahala, dilipat gandakan oleh Allah, ya. Nah,
Jangan cuma kita kerja perfeksionis. Ibadah kita perfeksionis juga, ya. Tapi ingat, jangan perfeksionisnya malah kita jadikan itu was-was ya. Karena banyak, mohon maaf ya, sholat, ya. Kita kan tidak boleh mengulang rukun berkali-kali, makruh, ya. Allahu Akbar. Kayaknya lamnya deh kurang tebel, ini kan lam tebel. Diulang lagi Allahu Akbar. Haknya kayaknya kurang dihalak di tenggorokan. Diulang lagi. Jangan, itu was-was syaiton, jangan. Ya. Nah, tetap kita usahakan yang terbaik, namun jangan malah kita was-was ya, dalam beribadah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, unsur fikih dalam hadis ini ihsan, kebaikan dalam membunuh. Ya. Nggak cuma kalau misalkan ada, mohon maaf ya, ada salah satu yang terbunuh karena seseorang, ya, ya kita bunuh bagaimana orang itu membunuh. Dalam syariat Islam tidak seperti itu, ya. Nah, karena kisos atau membunuh, ya, untuk menegakkan hukum atau syariat Allah itu ada adab-adab. Yang pertama, ya, dalam perang, ya, membunuh orang kafir, ya, yang utamakan adalah menebas bagian lehernya, ya. Di surat Muhammad ayat 4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, ya. Ketika kalian menemui orang kafir di medan perang, ya, maka pacunglah lehernya, penggallah leher, ya. Dan Rasulullah SAW telah melarang muslah. Muslah itu apa? Memotong bagian yang lain secara terpisah, mutilasi. Karena memotong bagian tangan, ya, itu akan memperlambat siksa dia, ya. Atau afwan ya, memperlambat maksudnya makin sakit gitu ya. Ya. Nah, dan apakah ia masih hidup atau sudah mati? Ya, maka nggak boleh, ya. Dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW melarang mutilasi, jelas mustadnya dalam Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, ya, sudah jelas. Ya, ini hadis yang sahih karena banyak sanatnya, ya. Dan banyak hadis-hadis lain mendukung bahwa tidak boleh memutilasi, ya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 194, ya, faman i'tada 'alaikum, ya, ketika engkau ingin menyerang, ya, dalam engkau berjihad, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, maka serangannya seimbang dengan serangan terhadapmu, nggak boleh berlebihan, ya, jangan menyiksa seseorang, makanya nggak boleh, ya. Banyak hukuman apa ketika di perang-perang apa Konstantinopel itu, ya, Muhammad Al-Fatih pasukannya, kemudian apa lagi Salahuddin, banyak yang disulak kan, ya. Ada beberapa yang siksaannya itu, ya, dimasukkan apa teropong, apa kayak cup gitu ya, di tengah cup itu dikasih tikus, kemudian di atas dikasih sumbu api, karena tikus itu kan takut api. Akhirnya apa, ya, eh, nanti dikekap di perut, ya, tahanan, dan perut itu nanti digerogoti oleh tikus secara perlahan-lahan. Nggak boleh, ya, boleh seperti itu ya. Itu yang makanya Islam itu mempunyai adab dalam segala hal, ya. Ya, kita beda dengan adab-adab orang lain. Seharusnya, ya, seharusnya, ya. Maka cerminkanlah adab seorang muslim yang benar. Kalau kita seorang muslim, ya, kita seorang yang beriman, maka tunjukkanlah adab yang benar. Seperti hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, ya. Akramul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya orang yang beriman adalah sebaik-baik akhlaknya. Ya, kalau kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, tunjukkan akhlaknya juga. Jangan KTP-nya Islam. Seragam banyak yang mendukung gerakan Islam, muslim. Naudzubillah akhlaknya. Apa daya seperti itu. Ya, maka tidak boleh membunuh dengan cara menyakiti atau menyiksa. Ya, ya, luka bakar aja nggak boleh ya. Bahkan ada pengobatan yang pakai apa? Membakar itu, anda lupa. Itu kan menghilangkan kesempatan dalam masuk surga tanpa hisap. Ya, minta ruqyah, apa, kemudian eh menyumbuk untuk menyembuhkan itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah membunuh dengan sebab kisos.
ya. Yang tadi adalah jihad, sekarang kisos, ya. Sama, nggak boleh kita membunuh dengan menyiksa. Karena syariat Rasulullah SAW ketika ingin mengkisos, yaitu apa? Memenggal, ya. Jangan memenggal. Tidak ada hal lain. Ya, Rasul nggak pernah menyiksa. Ya. Satu-satunya siksaan dalam syariat Islam, dalam fikih hudud apa? Rojem, ya. Membunuh seseorang yang apa namanya? Thayyib, ya, yang sudah menikah, kemudian berzina, dilempari kerikil sampai dia wafat, ya. Maka nggak boleh kita mengkisos pun, ya, itu dengan adabnya, ya. Kita jihad aja kepada orang kafir ada adabnya, apalagi kisos kepada sesama muslim, nggak boleh, ya, semena-mena, ya, walaupun dia membunuh, ya, korban dengan cara yang keji, tapi dalam hukum kisos nggak, ya. Segerakan kisos dengan adab yang baik, yang betul dalam syariat Islam itu apa? Memenggal bagian leher, ya. Nah, tapi kan itu kekejian juga Ustadz. Banyak orang yang geli kan ngelihat leher terpenggal gitu. Ya ingat, kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat apa? 216, ya. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Yang engkau kira itu buruk, engkau benci, engkau kira itu keji, tapi itu semuanya yang terbaik, ya. Ya. Yang ketiga, ya, dalam adab kita membunuh, ya, atau berbuat baik dalam membunuh, ya, seseorang, ya, yang berhak, ya, tentu yang berhak, ya, sebagai had perbuatan kekafiran, ya. Nah, karena telah kita bahas, ya, ada tiga unsur yang boleh kita halalkan darahnya, ya kan. Nggak boleh kita mutilasi, ya, bahkan yang murtad pun, ya, tetap kita bunuh dengan adabnya, ya, memenggal bagian leher, ya. Kemudian yang ini sebenarnya masuk ke dalam bab sebelumnya, ya. Nggak boleh membunuh dengan membakar, ya, nggak boleh, ya. Nah, tidak boleh membunuh dengan membakar. Banyak hadis yang sudah membahas, ya. Seperti dalam hadis, ya, Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, ya, janganlah kalian menyiksa dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Azza wa Jalla, ya, yaitu dengan membakar, ya, karena itu bentuk salah satu qillatun minal azab minan nar, salah satu bentuk azab kecil dari siksanya neraka, nggak boleh, ya. Membunuh dengan api tidak boleh, pengobatan juga nggak boleh, ya. Ijma ulama, ingat ini ijma, bukan jumhur, ijma semua ulama aimatul arba sepakat tidak boleh ada unsur dalam memakai api dalam bentuk apapun, had, hukum nggak boleh, penyembuhan nggak boleh, atau pengobatan nggak boleh, membunuh nggak boleh, apalagi menyiksa tidak boleh, ya. Silahkan dibuka dalam kitab Fathul Bari dan juga Manhajus Salikin, tidak diperbolehkan menyiksa atau membunuh dengan api, ya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan, ya, yaitu terlebih dahulu dari ketetapan negara, terus pelarangan dalam membunuh, ya, dengan senjata pembunuh massal yang membakar, nggak boleh, ya. Dalam tafsir Al-Wafi ini tentang hadis Arba'in ini menyinggung bahwa pembunuhan dengan bom, ya, dengan genosida dengan bom itu nggak boleh, ya. Kemudian dengan apa lagi, ya, dengan api, ya, nggak boleh, ya. Maka dalam membunuh hewan pun, ya, ya, usahakan yang terbaik, ya. Nah, larangan membakar dalam Islam bukan hanya kepada manusia, hewan pun nggak boleh, ya. Kan banyak, ya, mohon maaf, mungkin para jamaah beberapa kali lihat, ya, atau yang belum lihat aja di YouTube itu, ya. Banyak yang menyiksa hewan kecil atau serangga, ya, kutu itu dengan membakar, nggak boleh, ya. Nah, nggak boleh, ya. Kalau misalkan itu mengganggu, silahkan apa dipites, nggak masalah, atau kita jauhi. Kalau masih mengganggu, silahkan, ya. Beberapa ulama memperbolehkan untuk mempites apa, membunuh dengan langsung tes gitu, ya. Cuma kalau nggak mengganggu, ya, hindari aja, hindari, ya.
Yang keempat, larangan menahan hewan. Yang maksudnya menahan itu tidak berlaku baik ketika dikandangin. Mohon maaf ya, para jamaah sekalian. Banyak sekarang itu. Salah satu adab dalam menahan hewan itu nggak boleh mencekik. Karena kan kalau kambing, dia kan disembelih pas di bawah sini. Ya. Tapi di tali kan nggak boleh di bawah sini. Di sini. Di bawah jakunnya kambing. Ya. Ini bagian lebih kuat memang. Tapi tetap nggak boleh direkatkan. Ya. Bahkan dalam menarik pun kalau masih sulit, angkat kaki bagian depan atau kelek bagian depan, angkat, kemudian bagian perut bawah diangkat. Itu lebih mempermudah untuk mengangkat kambing. Ya. Dalam menidurkan kambing juga seperti itu ya kan. Nah, nanti anak sebutkan ya, ada pada dalam menyembelih. Ya. Larangan membunuh dengan panah. Ya. Nah, kalau banyak sekarang memburu dengan ini banyak yang dikiaskan dengan memburu dengan senjata api. Ya. Nah, sama nggak boleh. Ya. Satu-satunya cara membunuh yang terbaik adalah memenggal. Instan, tidak menimbulkan kesakitan yang bertahan lama dan tidak menggumpal darah dalam bagian hewan. Ya. Nah, kemudian ihsan dalam menyembelih. Nah, ini Anda sebutkan ya. Beberapa ini hadis sebetulnya sedikit diulang atau dalam riwayat lain ya. Ya. Nah, dalam Islam ada etika seorang muslim ketika ingin menyembelih bahimah. Bahimah itu hewan sembelihan yang layak ya. Bahimatul an'am ya. Hewan ternak. Di antara menajamkan pisau ya. Nah, menajamkan pisau ketika ingin menyembelih itu salah satu adab ya. Dalam kita menyembelih hewan ya. Seperti tadi ya, wal yurih ya. Wal yuhidda syafrotahu. Asah ya. Ya, kalau misalkan di sembelihan itu kan biasanya kita menyiapkan beberapa golok yang minimal itu panjangnya 12 cm, ya kan? Atau bahkan sekarang udah golok minimal kan 17 cm ya. Paling kecil kalau kita beli di pasar itu. Ya. Itu kan kita biasanya menyembelih sekalian batu ngasahnya itu. Sekalian, ya. Biar nggak terlalu tumpul, fokuskan pada ujung aja. Biasa. Itu adab dalam menyembelih gitu kan. Ya. Bahkan Anda beberapa kali menyembelih sapi aja walaupun tebel, tapi kalau goloknya apa namanya tajam, nggak lama. Dan sapi itu kan dia nggak seberontak kambing kalau disembelih. Kalau kambing itu kadang 15 detik setelah disembelih itu kakinya masih nendang-nendang. Kalau sapi nggak banyak, ya nggak selama kambing, ya. Kalau udah disembelih, ya. Nah itulah bagaimana adab ya dalam menyembelih kambing, ya. Setelah apa namanya berlaku baik ya. Yang kedua adalah menyembelihkan apa menajamkan pisau ya. Seperti dalam hadis ya Ibnu Umar ya riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad bin Hambal ya memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak memperlihatkannya kepada hewan ya. Nah, inilah adab dalam ya menyembelih ya. Kemudian yang kedua adalah membaringkan ya. Nah, ini jadi setelah kita nggak memperlihatkan pisau, usahakan membaringkan dengan baik, ya. Nah, kakinya keduanya diangkat, ya. Biasanya kalau yang apa namanya anak-anak muda, ya satu kambing itu 3 orang, ya. Kaki depan, kaki belakang, leher ditenggakkan, ya. Tidurin, leher tenggakkan, ya. Nanti baru penyembelih, ya. Nginjek leher sini, kemudian beginikan, tusuk dalam, tarik ke belakang. Ya, cukup itu aja, nggak perlu srek srek srek, nggak ada. Ya. 2 gerakan udah lebih dari cukup bahkan. Kadang satu gerakan nusuk ke dalam aja, ngeluarin, udah udah apa darahnya udah keluar dari kerongkongan kan. Nah, dan menyembelih urat leher. Ya, ada yang bilang 5 cm atau berapa nggak ada ukurannya sih. Karena berapa ukuran hewan itu kan yang kecil. Kalau domba kan dia lebih pendek daripada kambing kan. Ya, itu lebih mudah. Ya. Nah,
Nah, dan juga ya Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah ya dan juga Ibnu Abbas ya dari Ibnu Abbas di Sunan Abu Dawud ya beliau melarang ya untuk menguliti hewan ya. Nah, syariatus syaiton ya menguliti hewan dengan cara membunuhnya itu menguliti nggak boleh ya. Nah, karena itu tidak memutuskan urat leher. Ini penyebabnya kenapa membunuh hewan ternak itu dengan menyembelih atau memenggal leher ya. Karena itu lebih cepat dan tidak menyiksa kan. Yang diputus tuh uratnya udah selesai ya kan. Nah, dan tidak disyariatkan ya menyembelih hewan ya di sebelah hewan yang lagi ngantri ya. Makanya biasanya kalau tempat sembelih itu kan eh, untuk apa lobang darahnya itu kan dijarak ya 3 meteran ya dijarak ya. Dan dianjurkan untuk tidak menyembelih di dekat hewan yang lainnya ya kandang dijauhi ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya menghadap kiblat ya. Kemudian menyebut yang terakhir ada menyebut nama Allah ketika menyembelih Bismillahi Allahu Akbar ya. Tarik ya langsung. Inilah bagaimana Allah memberi rezeki kita dalam mengurus hewan ternak dengan baik dan juga benar ya. Nah, inilah syariat Islam itu bentuk kenikmatan ya ya yukhrijuz zulumati ilan nur ya yang mana mengeluarkan dari kegelapan menuju suatu yang terang ya. Nah, di antaranya salah satu adalah berbuat baik terhadap hewan ternak ya begitu Masya Allah ya. Nah, ini seperti beberapa hadis ya. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW ya ketika ingin menyembelih ya kabis putih itu apa kambing yang bukan kambing Jawa ya. Nah, aku melihat Rasulullah SAW menginjakkan ya kakinya di tengkuk lehernya. Jadi belakang leher dipijat ya. Kemudian kedua leher itu pangkalnya dinaikkan, diangkat ya. Ini dipijak, ini naikin, lurus jadinya kan. Nah, kalau zaman sekarang biasanya kalau apa lubang darahnya itu langsung ke tanah bisa ditatakin sama balok kayu ya. Nah, di situ dinaikin sembelih pas lurus dengan balok kayu. Nah, itu lebih mempermudah ya. Dan juga hadis yang lain tentang menghadap kiblat ya. Uh, nah, karena yakrohu ayakula dzabihah ya dzabhah lebih goyri kiblah ya. Karena Rasulullah ya Ibnu Umar ya membenci ya. Ini bukan Rasulullah ya. Nah, jadi Ibnu Umar membenci ya memakan sesuatu sesembelihan yang mana disembelih tidak menghadap kiblat ya. Nah, ini makruh. Udah jelas hadisnya yukrih ya. Makruh ya. Bukan nggak boleh. Kemudian yang apa? Terakhir Bismillah dan juga Allahu Akbar ya menyebut nama Allah yang terbaik untuk menyembelih kambing ya. Nah, inilah yang bisa kita bahas dari hadis ke-17 As-Sabi al-Asyr ya tentang berbuat baik dalam segala hal, terutama dalam membunuh ya, dalam menegakkan syariat Allah yaitu hadnya Allah ya dan juga memperlakukan hewan dalam menyembelihnya. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, dalam penjelasan hadis ini para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya tentang bagaimana kita memperlakukan hewan ternak, ya, berbuat baik kepada seluruh makhluk dalam bentuk dan perkara apapun, ya, kita wajib berbuat baik dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nah, Ustadz nanya lagi, Ustadz boleh ya, tidak? tafadhol ya, silakan. Perkara tadi Ustadz, bukan perkara Afan. Yang Ustadz sampaikan bahwa kalau kita metode baik penyembuh berobat atau enggak terapi atau dan lain-lain itu kan tidak dibolehkan menggunakan api. Hmm, betul Om. Sementara beberapa waktu lalu saya melakukan itu di tempat terapi Cina karena secara medis kayaknya tidak ditemukan gitu loh.
Akhirnya di sana itu kayak seperti dia mereka kayak dibekam tapi api dulu yang dimasukkan terus kemudian kayak sistem kayak zaman dulu itu kayak dikop namanya. Oh Jadi ya, api dulu terus kemudian dimasukkan alat terus dia ngisap. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dalam hadis itu? Terus yang kedua masalah membunuh. Eh, Kadarullah tempo hari itu keluarga saya itu memang apa namanya hobinya berburu. Nah, hewan buruannya itu setelah ditembak masih hidup tapi disembelih Ustadz. Itu gimana hukumnya? Syukran oke. Ustadz. Apa namanya ya? Bismillah dari pertanyaan pertama dahulu, yang tidak diperbolehkan itu langsung menuju kulit, Om. Ya. Nah, karena beberapa riwayat itu yang nggak boleh itu yang khusus ya. Ini Ana lupa namanya yang penyembuhan langsung dengan cap panas itu. Itu ada nama dalam syariat itu. Zat terapi Gimana? ke yang pakai besi panas dicap gitu. Itu kayak itu yang nggak boleh ya. Itu biasanya yang apa penyakit kulit atau luka biar cepat sembuh. Terus ya itu nggak boleh. Tapi kalau yang Umu tadi sampaikan, wallahu alam. Karena nggak bisa berkata hukumnya ya. Kalau bekam yang pakai apa sumbu api di atasnya itu, karena itu kan buat menarik ya. Bisa kan kalau kita bekam kan di kop ditarik pakai apa ada ini alatnya gitu. Itu kalau Ya. misalkan itu alternatif untuk menggantikan penarik kopnya itu, wallahu alam. Menurut Ana itu bukan bentuk pengobatan langsung dengan api ya. Hmm. Nah, bukan yang pengobatan yang kayak tadi itu. Ya, itu yang Ya. memang bukan diharamkan sih. Itu yang menyebabkan seorang muslim kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ya, seperti meminta ruqyah juga kan. Nah, Oh, Ustadz. kemudian pertanyaan kedua tadi gimana apa? Yang kedua Masalah agak berburu, masalah berburu berburu. Ustadz kan kata Ustadz kan nggak boleh dipanah, nggak boleh ditembak. Sementara itu setelah ditembak itu masih ada detak nadinya terus kemudian disembelih. Itu gimana hukumnya Ustadz? Ya, kalau misalkan kita ingin memperlambat gerakan, ya, kalau misalkan sulit gitu ya nggak masalah. Tapi itu kan juga walau alam, karena kan menyiksa, Om. Jadi ilahnya dikiaskan dengan pistol itu, para ulama itu mengkiaskan bahwa itu bentuk menyiksa juga kan. Ya kan, Om. Jadi ditembak tapi belum langsung meninggal gitu ya, karena uratnya belum putus, sakit gitu kan. Memang itu ilahnya, alasannya kenapa nggak boleh memanah dalam memburu, ya nggak boleh memutilasi ya bagian lain sekecuali leher, karena itu menyiksa bahimah, menyiksa hewan ternak ya. Ah, walau alam itu menurut Ana ya kalau bisa dihindari hindari so. Tapi Ana nggak bisa menghukumi secara mutlak ya, karena itu masih ada bentuk siksaan sih Om. Itu yang Ana takutkan ya. Nah, tapi kalau misalkan disegerakan kena lumpuh sembelih ya silakan Tapi kalau anak pribadi, anak nggak bisa ya, nggak bisa menghukumi sih Masih wallahu alam bagi anak ya. Ya, masih wallahu alam. Insya Allah itu ya, yang mungkin anda bisa jawab ya. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Ya, afwan Maki, ya. Karena itulah, kalau sekarang kan zaman sekarang yang para ulama makruh kan, bahkan para ulama itu nggak boleh ya. Seperti apa? Membunuh ayam dengan memeletek leher, ya kan? Ada kan itu? Atau bukan dipeletek apa? Dipukul pakai palu, kayak ikan tuh kan? Nggak boleh sebetulnya. Ya. Kalau ikan itu kan di sudut, insangnya ditusuk, cerek, ya. Nah, itu bagaimana? Nah, begitu syariat Islam itu menjaga ya. Dalam membunuh hewan, serangga aja ya nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, apalagi pakai api ya. Karena itu tadi ya bahwa itu bentuk sisaannya Allah di neraka, ya. Dan itu nggak boleh Ustadz Afan, dipak. itu termasuk ikan lele yang kita beli di pasar itu kan mereka tuh pakai ketok ketok Nah, ketok ketok itu nggak boleh juga. nggak. Itu anak tanya Ustadz, anak nggak boleh. Ya. Karena anak pernah nemenin Ustadz ke pasar dan dia minta pakai apa? Jadi ada kayak pisau tusuk gitu. Tusuk aja Pak, apa insangnya gitu. Gitu kan. Nah, tapi lebih gampang dipukul Pak. Ya udah nggak apa-apa Pak, saya bayar lebih kata Ustadz saya gitu. Nggak apa-apa udah ya. Daripada dimakruhkan para beberapa ulama nggak boleh ya.
Ya, jangan, apalagi kalau Umat pernah lihat ya ada yang masak udang atau cumi ya, itu langsung di air panas lah itu dosa, nggak boleh ya, nggak boleh menyiksa sampai segitunya, karena itu masih hidup. Ya, jadi Tom ya, yang bisa jawab, wallahu a'lam. Mungkin dari para jamaah yang lain, ya, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tafadhol, Um. Ya, atau sudah cukup ya, insya Allah ya. Penjelasan pada pagi hari ini yang mana insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, dan insya Allah ya, kita dipertemukan ya bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, dan insya Allah kita bisa berkesempatan masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan dan yang bisa kita bahas ya. Ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Ana sampaikan ya, dan juga ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz.